Perkenalkan, nama saya Siti Aprilia Febrija dengan NIM 431210103888, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan manajemen proyek sistem informasi. Seringkali manajemen proyek untuk sistem informasi berjalan tanpa melalui tahap-tahap yang sudah matang direncanakan sebelumnya. Setelah kontrak pekerjaan suatu proyek, sistem informasi ditandatangani. Umumnya, perencanaan hanya dilakukan terhadap bentuk modal, seperti bentuk form untuk input, pemrosesan, bentuk laporan yang diinginkan oleh klien. Sistem informasi entitas atau satuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan dan berkaitan untuk mencapai tujuan. Informasi dapat dipahami sebagai proses input yang terorganisir, memiliki arti, dan berguna bagi orang yang menerimanya. Sistem informasi sendiri adalah cara yang terorganisir untuk mengumpulkan, memasukkan, dan memproses data dan menyimpannya, mengelolanya, mengontrol, dan melaporkannya sehingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan proyek. Menurut BMPOK, Project Management Body of Knowledge is a temporary endeavor to create a unique product, service, or result. Proyek adalah upaya temporer untuk menghasilkan produk, jasa, atau hasil yang tertentu atau unik. Manajemen proyek menurut PMBOK didefinisikan sebagai is application of knowledge, skill, tools, and technique to project activities to meet project requirement. Manajemen proyek adalah aplikasi dari pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan proyek. Tujuan manajemen proyek sendiri itu adalah efisiensi, baik biaya, sumber daya, maupun waktu. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, mengontrol terhadap proyek lebih baik. Yang keempat, koordinasi internal lebih baik. Yang kelima, meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek. Tipe pengendalian proyek itu ada dua. Yang pertama itu Gantt chart, yang ketiga CPM, Critical Path Method. Di sini juga ada siklus pengembangan software. Menurut teori mengenai SDLC yang dikemukakan oleh Roger S. Pressman dalam buku Software Engineering yang menggambarkan proses pengembangan software sebagai mengikuti skema, yaitu air terjun atau yang populer disebut the waterfall model. Dalam proyek sistem informasi mengembangkan software, peranan SDLC sangat penting dan merupakan bagian terintegrasi dalam struktur kerja manajemen proyek. Di sini untuk pemrograman. Salah satu bagian dari SDLC adalah pemrograman. Dalam proyek pengembangan sistem informasi, pemrograman bisa menyita paling banyak sumber daya. Bahasa program adalah alat bantu, tetapi kemampuan programmer dalam menerjemahkan kebutuhan penggunaan menjadi aplikasi yang tepat guna. Ada banyak software pengelola database server di pasaran saat ini. Penentuan ini harus dilakukan sejak awal karena akan menentukan juga bagaimana sistem informasi dibangun, di mana programmer harus mengerti bagaimana cara memberikan pemerintah manipulasi data pada database server dan perangkat keras apa yang dibutuhkan olehnya.
Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek sendiri itu ada dua. Yang pertama itu keterbatasan ruang lingkup, yang kedua fase proyek. Kerangka manajemen proyek sendiri itu ada 9 knowledge area. Yang pertama scope, yang kedua time, yang ketiga cost, yang keempat quality, yang kelima HR, yang keenam communication, yang ketujuh risk, yang ke-8 produce. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan mengenai manajemen proyek sistem informasi. Kurang lebih, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.